Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya akan menyampaikan tugas kelima pada proses magang kali ini, yaitu yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah salah satu metode Bimba IOEO di mana suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar fun learning? Karena kita Bimba, jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma Bimba di mana proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Wajib 100% menyenangkan. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang pertama, anak berhak mendapatkan fun learning yang utama agar tujuan Bimba tersampaikan. Yang kedua, motivator agar pendekatan secara personal atau individual sistem berjalan dengan baik dan anak menikmati bermain sambil belajar di Bimba. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang pertama yaitu motivator, karena itu kewajiban seorang motivator di dalam kelas. Motivator wajib menyampaikan fun learning atau menciptakan fun learning di dalam kelas. Untuk yang mengawasi fun learning di dalam kelas yaitu kepala unit, dan untuk yang merasakan fun learning selain motivator KU juga ada anak, dan selain itu juga ada orang tua. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yang pertama, small step system, bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Kedua, individual system, pendekatan secara personal. Yang ketiga, berdialog umum dengan berbahasa Bimba. Yang keempat, bernyanyi. Dan yang kelima, membaca buku cerita. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Akan tumbuh minat belajar kuadrat. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan merasa bosan, tidak mau belajar, anak tidak akan bahagia. Bagian 2 yaitu apa pengertian small step system? Pengertian dari small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau yang kedua, mengapa harus small step system? Karena tidak mungkin bertahap jika classical system. Yang ketiga, tujuan small step system. Tujuan dari small step system adalah agar proses pembelajaran selalu menyenangkan atau fun learning. Yang keempat, bagaimana cara agar dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Harus individual system atau pendekatan secara personal. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Anak akan senang belajar dan tidak akan merasa terbebani saat belajar. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak akan merasa terbebani saat belajar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.